Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya' wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah selalu Allah berikan barakah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan daripada kitab adab. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas mengenai beberapa afatul lisan ataupun penyakit-penyakit daripada lisan kita. Penyakit-penyakit daripada lisan manusia. Ya. Dan lisan itu rata-rata selalu dibahas oleh para ulama, ya. Di awal-awal mereka membahas berkaitan dengan permasalahan adab dan akhlak. Sebab apa? Sebab lisan itu adalah yang paling ringan dan merupakan hal yang paling utama untuk dijaga. Dan kemudian lisan itulah ya yang akan sangat banyak berperan di dalam menentukan dan membentuk akhlak seorang muslim. Ya. Ketika seseorang itu lisannya baik, ya, maka dia akan dianggap sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Ketika dia dapat menjaga lisannya, maka dia dianggap sebagai muslim yang baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mana orang-orang muslim yang lain itu selamat daripada perbuatan lisan dan tangannya. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan seorang muslim itu melakukan hal-hal yang sia-sia karena lisannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang baik dan melarang kepada kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Lalu kemudian daripada perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mungkar itu, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita kepada umat Islam untuk bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain daripada melakukan perbuatan kemungkaran. Apa kira-kira perbuatan yang ma'ruf tersebut? Apa kira-kira perbuatan kebaikan? Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahnya, ya. Dan bukan daripada hasil daripada akal pikiran manusia.
bahwasanya agama ini telah menentukan mana yang merupakan kebaikan, mana yang merupakan keburukan. Maka bukanlah akal yang menjadi tolak ukurnya. Kalau akal menjadi tolak ukurnya, maka syariat ini akan hilang. Syariat ini akan habis. Maka disebutkan oleh salaf, seandainya saja agama ini ya ditentukan oleh akal pikiran manusia, maka seseorang yang bersafar itu diperintahkan untuk mengusap alas kaki bagian bawahnya, bukan bagian atasnya di dalam bertohar. Nah, tetapi syariat kita mengajarkan untuk kita mengusap alas kaki bagian bagian atasnya. Nah, itu kalau akal pikiran manusia maka tidak masuk ya. Dan di antara taifah ataupun kelompok yang sesat di dalam Islam disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang mana mereka mengagungkan akal. Syariat mereka nomor duakan, bahwa kebaikan dan keburukan itu patokannya adalah akal. Karenanya mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, kalian ya, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Umat itu di dalam bahasa Arab artinya adalah kelompok ataupun jamaah. Kalian adalah jamaah yang terbaik. Ukhrijat linnas. Allah mengutus kita umat Islam ini, para sahabat sejak zaman sahabat sampai kita sekarang sebagai kelompok yang diutus kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada perbuatan kemungkaran. Dan ayat ini turun ketika dua orang Yahudi itu mengatakan kepada sekelompok orang sahabat, mereka ada 4 orang, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah. 2 orang Yahudi ini bertemu dengan 4 orang sahabat ini. Mereka adalah Malik dan Wahab ibn Yahuda. Kemudian keduanya mengatakan kepada sekelompok sahabat ini, wahai para sahabat Nabi, ya, sahabat Muhammad, sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepada kami daripada ajaran agama Yahudi adalah lebih baik daripada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kuntum khaira ummah. Ya, bahwa sesungguhnya yang merupakan sebaik-baik umat itu bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel, tetapi kalian wahai sahabatnya Muhammad. Ya, kalian lebih baik daripada mereka orang-orang Yahudi. Meskipun ya mayoritas nabi dan rasul itu diutus kepada Bani Israel atau diutus kepada orang-orang bangsa Yahudi. Tetapi Allah telah menegaskan di dalam ayat ini bahwa yang merupakan sebaik-baik umat itu bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel. Ya. Banyaknya nabi dan rasul bukanlah patokan bahwa mereka orang-orang terbaik. Ya. Patokan kebaikan di sini adalah bahwa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kalian itu menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ya. Dan itu merupakan risalah para nabi. Para nabi dan rasul mereka memiliki ghirah ataupun semangat untuk selalu mengajarkan kepada sesama tentang kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 78 Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Di dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan bahwasanya bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel,
Ya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Mereka orang-orang Bani Israel yang telah kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dengan apa? Dengan lisannya Nabiullah Dawud dan Isa ibni Maryam. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya orang-orang Bani Israel yang kufur kepada Allah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Setiap rasul itu diutus kepada mereka. Ya. Orang-orang yang kafir di antara Bani Israel maka dilaknat oleh Allah di dalam kitab Zabur, ya, yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud, dan juga disebutkan diturunkan kepada Isa, yaitu Taurat. Maka di dalamnya dilaknatlah orang-orang Bani Israel yang kufur. Begitu juga ketika ya Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, maka juga di dalamnya dilaknat orang-orang Bani Israel. Sampai Al-Quran turun, ya, kepada Nabi yang terakhir, maka dilaknat pula lah. Maka ayat ini menjadi saksi bahwa kekufuran Bani Israel itu sudah semenjak zamannya Nabi Daud alaihi salam. Ya, sampai kepada Al-Quran diturunkan. Ya, jadi laknat yang Allah turunkan kepada Bani Israel itu legendaris gitu. Turun-temurun terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'ats 'alaikum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Dan demi jiwa yang tanganku berada di genggamannya, hendaklah kalian, ya wahai sahabat-sahabatku, untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, atau hampir-hampir saja Allah menurunkan iqab, menurunkan azab bagi kalian, dan kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengijabah doa-doa kalian. Di dalam hadis yang lain dengan redaksi yang hampir sama, maka Allah menurunkan balasan kepada kalian dan orang-orang terburuk dari kalian itu akan memimpin kalian. Ya, ketika sebuah kelompok itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah itu akan memberikan hukuman kepada mereka. Karena apa? Sebab kemungkaran yang terjadi ketika dia tidak dilarang, ya, tidak ada yang melarang orang-orang yang berbuat kemungkaran, maka akan semakin menyebar. Maka hukuman Allah timpakan bukan kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi Allah akan timpakan kepada mayoritas daripada kaum muslimin yang mereka tidak melarang daripada kemungkaran tersebut. Walaulal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la sya'al jahl wa batalal ilm. Maka akan tersebarlah kebodohan dan akan hilanglah ilmu. Ketika apa? Ketika sebuah kelompok, suatu kaum, suatu jamaah itu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karenanya para ulama menyebutkan hukumnya fardhu ain, ya. Bahwa sebagian dari para ulama menyebutnya hukum yang pertama dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardhu ain. Setiap muslim wajib untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karenanya para ulama yang menyebutkan hukumnya wajib bagi setiap muslim ini mengatakan bahwa minimal ketika melihat kemungkaran itu mengingkarinya dengan hati. Ya. Dan mereka yang menyebutkan hukumnya sebagai fardu kifayah, ya, maka menyebutkan di sini sebagian daripada kelompok kaum muslimin ketika sudah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka gugurlah kewajiban bagi kelompok yang lain. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, man hadara ma'siyatan fakarihaha faka'annahu ghaba anha, wa man ghaba anha fa ahabbaha faka'annahu hadaraha. Rasulullah bersabda, seseorang yang mana dia di tempatnya terjadi kemaksiatan, ya. Lalu kemudian dia membenci perbuatan kemaksiatan tersebut,
maka seakan-akan kata Rasulullah dia tidak berada pada tempat tersebut. Lalu ada seseorang yang dia tidak menghadiri atau di tempatnya tidak terjadi kemaksiatan, tetapi ketika dia melihat kemaksiatan dia suka ataupun mencintai perbuatan kemaksiatan tersebut, maka seakan-akan kata Rasulullah dia berada pada sekerumunan orang yang bermaksiat tersebut meskipun dia jauh dari tempat tersebut. Ya, maka i'tibar bagi seseorang dalam mengingkari kemungkaran adalah dengan hatinya. Ya. Dengan hatinya. Pertama dengan hati. Kemudian ketika mampu adalah dengan lisannya, ya, menasehati, ya, melarang dan seterusnya. Dan lebih tinggi lagi adalah melarang dengan tangan. Tapi bukan dengan senjata, Pak, ya. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan tangan. Ya, memiliki power dia, memiliki kekuatan. Seperti orang yang memerintah. Ya. Maka i'tibar tersebut adalah dengan hati. Ya, selemah-lemah bahwa seseorang yang memiliki keimanan itu akan mengingkari setiap perbuatan dosa dan kemungkaran yang terjadi di depan penglihatannya. Ya. Di antara syarat orang itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya terutama adalah nahi mungkar, kata ulama yang menuliskan kitab ini adalah alaman alimahu jazman, ya, bahwa orang tersebut harus mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kemungkaran. Ya. Jadi jangan sampai kalau orang tersebut tidak mengerti gitu. Oh kayaknya ini kemungkaran gitu, nggak yakin, ya, maka dia tidak boleh melakukan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu yang kedua adalah ayyakuna sahibul ma'siyati mujahiran. Yang kedua, bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut dia melakukannya secara terang-terangan. Maka jatuhlah kewajiban bagi orang yang melihatnya. Ya. Pertama dia melihat dengan mata kepala dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kemungkaran dan dilakukan oleh orang tersebut secara terang-terangan. Kalau dilakukan dengan tidak terang-terangan, maka tidak boleh kita mengorek-ngorek, ya, atau mentajsis, ya, tajassus, ngintip itu, mencari-cari aib orang lain, ya, di dalam rumahnya lagi berbuat dosa kita cari-cari tahu gitu, oh ini kayaknya orang lagi maksiat nih gitu. Nah itu nggak boleh, ya. Maka harus ketika dilakukan secara terang-terangan. Wa in kana yakhafu dzalika aw ba'dahu fa innahu yasqutu anhu al-amru wan nahi, qala Ibnu Rajab wa qad nasal a'immatu an ala dzalika minhum Malik, Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum. Dan disebutkan oleh sebagian ulama ketika orang tersebut takut, ya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, dia takut akan terjadi apa-apa pada dirinya, maka tidak diwajibkan untuk, ya, dengan lisan dan dengan tangan, tetapi tetap diwajibkan dengan hatinya, ya. Wa in khafa sabba au isma'al kalami sayyi' lam yasqut anhu al-inkar bidzalika nassa alaihi Ahmad wa qila lahu alaysa qad ja'ani an-nabi annahu qala laisa lil mu'mini ayyudhalla nafsahu au yu'arridaha anil bala'i lama la taqata lahu bih. Ketika seseorang itu, ya, bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana jika ketika orang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dia dicaci dan dimaki? Ya, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa cacian dan makian itu dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hal yang biasa. Ya, maka dia tidak boleh mundur, ya. Harus bersabar. Ya. Orang tersebut mengatakan, bukankah Rasulullah melarang kita untuk kita menghinakan diri kita sendiri, ya, bahwa orang muslim itu tidak boleh menghinakan dirinya sendiri. Maka kata Imam Ahmad, hadis ini tidak termasuk dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Bahwa ketika orang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah barang tentu, ya, konsekuensinya adalah dicaci dan dimaki. Ya. Nabiullah Musa alaihi salam
itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kuffa anni alsinata bani Israil. Ya Allah, cukupkanlah aku daripada lisannya Bani Israil. Bani Israil ini lisannya tajam-tajam gitu. Saya enggak kuat ya Allah, itu ya. Maka Allah itu tidak mengijabah doanya. Sebab apa? Sebab jangankan Nabiullah Musa, Allah sendiri tidak selamat daripada lisannya Bani Israil. Ya. Maka hendaknya orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, di antara adabnya maka dia haruslah bersabar. Ya. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Rasulullah bersabda, sebaik-baik jihad adalah mengatakan perkataan keadilan, atau di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Mengatakan perkataan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya, yang kejam. Maka disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik jihad, ya. Ketika kita mengatakan kepada pemerintah kita atau kepada pemimpin kita, ya, tentunya dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, ya, itu kita sedang berjihad. Ya, disebutkan oleh para ulama kita sedang berjihad. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, Abi Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ayyush syuhada'i akramu 'indallah? Qala rajulun qama ila imamin ja'ir fa amarahu bima'rufin wa nahahu an munkarin faqatalah. Wahai Rasulullah, siapakah, ya, orang yang paling mulia di antara orang yang mati syahid? Maka Rasulullah kemudian bersabda, seseorang yang berdiri di hadapan pemimpinnya, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, kemudian dia dibunuh. Ya, orang pemimpin tersebut membunuhnya. Ya, maka dia termasuk disebutkan dalam hadis ini adalah, ya, akramus syuhada, orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mati sebagai syahid. Qala Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, fa amma sabbu wasyatmu falaysa bi'udrin fi sukut. Ya, bukan merupakan uzur untuk tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar ketika dicaci dan dimaki. Li'annal amru bil ma'ruf yulqa dzalika fil ghalib. Karena memang sudah konsekuensinya secara umum. Jangankan kita sebagai manusia biasa, ya, para nabi bahkan para rasul itu lebih keras lagi cacian dan makian kepada mereka, bahkan mereka diancam untuk dibunuh. Ya. Qala Syekh Taqiyuddin, as-sabru ala adal khalqi indal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar illam yusta'mal lazima ahada amrayn, imma ta'tilul amri wan nahi wa imma husulu fitnatin wa mafsadatin a'dhama min mafsadati tarkil amri wan nahi. Para ulama menyebutkan bahwa dilazimkan bahwa seseorang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu untuk bersabar. Maka wajib bagi dia untuk bersabar. Ketika disebutkan oleh para ulama sebagai medan jihad, ya, ketika sedang berhadapan dengan musuh, haram hukumnya seseorang yang berada di peperangan untuk mundur. Ya, haram hukumnya. Begitu juga ketika dia sudah berkomitmen beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh dia berpaling. Tidak boleh dia hilang daripada kesabarannya, adapun dia harus tetap istiqomah, ya. Kalau dia tidak sabar, maka apa? Akan terjadi mafsadah yang lebih besar daripada dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karenanya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu rata-rata kita melihat, ya, itu mereka bersabar. Ya, kesabarannya sungguh sangat luar biasa. Tetapi kalau ada yang tidak kuat, maka dia akan berbalik dan berpaling dan akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ya. Kita melihat orang-orang yang tidak istiqomah, ya, pertama mengatakan kebenaran, ketika dia mengatakan keburukan itu, ya, menjadi semakin parah. Ya.
Semakin kebaikan itu dilihat sebagai keburukan yang sangat besar. Karena apa? Karena dia tidak istiqomah. Washtaratul ashabu raja'a husulil maqsud. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ketika orang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya dia melihat bahwa kemungkinan ketika saya beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu dapat mencapai tujuan saya. Ya, jadi harus benar-benar dia melihat peluang-peluang tersebut, ya, dan kemudian dia istiqomah. Fa idza lam yaghlib ala dhannihi zawal fahal yajibul inkar fihi riwayatan an Ahmad. Jika seseorang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia tidak yakin apakah kalau saya nasihatin orang ini dia akan berubah gitu ya. Semisal ya kita melihat ada sebuah perhelatan ataupun penampilan kemaksiatan yang ada di tempat kita. Sudah direncanakan begitu lama dan mengeluarkan modal yang tidak sedikit, ya. Dan kita ternyata hanya sendirian untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kita mendatangi mereka, ya. Kita nggak yakin kira-kira akan diterima tidak nasihat kita ini. Ya, kalau kita tinggalkan, kok rasanya hati ini tidak srep gitu. Ada kewajiban yang masih belum dilaksanakan. Maka apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, hendaklah dia tetap menyampaikan kebenaran tersebut dan melarang daripada kemungkaran. Meskipun dia tahu, ya, bahwa ketika dia mengatakan atau melarang, itu dia tidak digubris, gitu ya. Meskipun dia tahu. Sebab apa? Sebab kita diperintahkan ya oleh Allah itu untuk menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balagh. Bahkan Rasulullah juga hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Ya kita enggak diperintahkan untuk memaksa manusia. Ayo kamu ke masjid misalnya. Kita enggak diperintahkan untuk memaksa atau menyeret orang gitu, enggak. Ya, hidayah itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menghukumi manusia ketika dia melakukan perbuatan kemungkaran. Ya bisa jadi bahwa dia akan bertaubat ketika mendengarkan nasihat kita, tetapi setelah beberapa saat misalnya. Ya. Kita tidak pernah bisa menghukumi seseorang itu ya sebagai ahlun nar, nggak bisa. Apalagi dia adalah saudara kita seorang muslim yang sedang diuji dengan kemaksiatan misalnya. Tidak boleh kita menghukumi, menjudge dia sebagai ente ahlun nar misalnya. Itu nggak bisa. Ya. Bisa jadi dia lebih mulia derajatnya di sisi Allah dibandingkan kita. Ya, yang merasa sebagai orang yang sudah taat. Itu ya. Wa qad qila li ba'di salafi fi hadza faqala yakunu laka ma'dziratan. Karena ketika kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun tidak digubris tersebut, maka akan menjadi saksi dan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 164 Allah berfirman, "Lima ta'izuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Nah, ini ayat ini lagi-lagi diturunkan kepada Bani Israel. Diturunkan berkaitan dengan penjelasan Bani Israel, ya. Ketika sekelompok daripada Bani Israel itu berkata kepada orang-orang yang menyeru orang-orang yang memancing pada hari Sabtu, mencari ikan pada hari Sabtu. Lima ta'izuna qauma, kalian itu ngapain capek-capek ngelarang orang untuk berhenti mencari ikan pada hari Sabtu? Maka mereka mengatakan, orang-orang ini mengatakan, sesungguhnya kalian sudah tahu bahwa Allah itu akan mengazab mereka ini, ya, mereka yang sedang melampaui batas dan melanggar larangan-larangan Allah. Maka mereka yang menyeru dan melarang ini mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum, ya, wa la'allahum yattaqun. Sesungguhnya kami melakukan ini, kami melarang mereka sebagai ya ma'dzirah, ya sebagai
bukti ataupun saksi kami di hadapan Allah bahwa kami telah menegakkan perintah Allah, ya, yaitu melarang mereka melakukan perbuatan yang haram. Ya. Wala'allahum yattaqun, dan semoga saja mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menceritakan tentang ashabus sabti, ya. Kalau kita melihat pada surat Al-A'raf ayat 163-nya, maka Allah berfirman kepada Rasulullah, was'alhum 'anil qaryah. Bertanyalah engkau wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu tentang ashabus sabt. Siapakah mereka ashabus sabt? Ashabus sabt adalah orang-orang Bani Israel yang tinggal di antara Madian dan Bukit Tur. Kalau sekarang itu berada di selatan negeri Yordania dan di barat laut Jazirah Arab, ya, di barat laut daripada Saudi Arabia. Jadi utaranya daripada Saudi Arabia. Nah, di sana ada sebuah perkampungan yang disebut dengan Kampung Ailah. Ya. Dan di sanalah tinggal ashabus sabt. Allah Subhanahu wa taala melarang ashabus sabti ini untuk apa? Untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Allah memerintahkan mereka, fokuslah kalian beribadah pada hari Sabtu. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ya. Allah datangkan ikan itu pada hari Sabtu. Ya, dan ikan itu ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Syurra'a itu ikannya jalan di atas air itu kelihatan itu. Jadi kelihatan oleh mereka ikan itu pada hari Sabtu datang. Adapun pada hari-hari lain ikannya nggak datang, ya, nggak kelihatan gitu. Maka mereka, sebagian dari mereka itu, ya, memancing dan mengambil ikan pada hari Sabtu. Dan mereka telah melanggar larangan Allah untuk tidak boleh memancing, ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, oh, Allah itu tidak melarang kita untuk memancing. Yang dilarang untuk kita itu memakan ikan pada hari Sabtu. Ya biasa ya, orang Yahudi, Bani Israel itu banyak ngelesnya. Dan juga orang-orang sekarang juga ada juga yang seperti itu ya. Ketika datang perintah Allah, oh maksudnya itu bukan itu. Allah nggak memerintahkan seperti itu ya, cari-cari alasan gitu ya. Maka sebagian daripada orang-orang yang tinggal di kampung tersebut itu melarang mereka. Dan sebagian itu tidak melarang dan tidak pergi mancing. Jadi ada 3 kelompok ya, pergi mancing, yang satu melarang, yang satu di tengah-tengah. Ya, dia nggak ngelarang, nggak mancing juga. Gitu. Maka terjadilah percakapan ini, ya. Dan disebutkan oleh ahli tafsir dan mereka berbeda pendapat. Kira-kira nih orang yang mereka diam, apakah mereka terkena azab atau tidak, gitu ya. Maka Allah menurunkan azab. Sebagian mengatakan mereka juga ditimpakan azab karena diam, ya. Maka orang-orang ini ashabus sabti, mereka yang melanggar daripada perintah Allah untuk tidak boleh memancing dan mencari ikan, itu mereka dilaknat menjadi al-qiradata wal khanazir, ya. Sebagian dari mereka menjadi kera dan menjadi babi. Ya. Dan ini merupakan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, gitu, tentang mereka ini ashabus sabti. Orang-orang Yahudi di Madinah udah tahu dan mereka sudah faham dan diajarkan turun-temurun tentang ashabus sabti, leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ya. Ketika mereka ditanya oleh Rasulullah tentang ashabus sabti, kaget mereka. Dari mana Rasulullah tahu tentang ceritanya ashabus sabti? Kecuali daripada wahyu. Rasulullah tidak belajar, ya, tidak mengerti tulisan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ketika mendapatkan wahyu ini, ya, mereka kaget. Kok bisa-bisanya Muhammad faham tentang ceritanya ashabus sabti? Ya. Dan Allah menyindir mereka dari ayat ini, ya, bahwa mereka itu sudah diutus nabi yang terakhir tetapi tidak mau patuh. Ya. Karenanya ayat ini, ya, menjadi dalil, ya, oleh para ulama bahwa kita tetap diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar meskipun orang yang kita seru itu belum tentu mendengar, ya.
Sa'ala Ahmad Abu Talib, idza amartahu bil ma'rufi falam yantahi, qala da'hu in radatta alaihi dhahabal amru bil ma'ruf wa sirta muntasiran li nafsika fatakhruju ilal ithmi fa idza amartahu bil ma'rufi fa in qabila minka wa illa fada'hu. Pernah Ahmad bertanya kepada Abu Talib, murid daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang ya yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, tetapi orang yang diseru ini tidak berhenti, ya tidak berhenti dari perbuatan kemungkarannya. Maka Abu Talib mengatakan, ya berkaitan dengan hal ini, da'hu, tinggalkanlah orang tersebut, tinggalkanlah orang yang sudah sedang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya, jangan ketika kita menyeru orang itu kita maksa, ya baru kita ngomong sekarang, gitu kan? Kita langsung ngomong lagi gitu. Bahkan kita ulang-ulang terus sampai seperti orang maksa, ya. Maka para ulama melarang perbuatan ini, ya. Ketika kita menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, maka sampaikanlah satu kali. Kalau sudah jelas, maka cukup. Ya. Baik orang itu mendengarkan kita mau berubah, atau orang itu mendengarkan kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Lalu tinggalkan orang tersebut. Jangan sampai kita mengulang-ulang seperti orang memaksa. Karenanya ketika mengulang-ulang sampai memaksa, itu akan hilang nilai daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita menjadi orang yang berusaha untuk menang sendiri. Kita berusaha untuk menang daripada orang tersebut. Ya. Kita mendebat dia, memaksa dia, justru hilanglah nilai daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal ingkaru fi tarkil wajibi wa fi'lil harami wajibun wa fi tarkil mandubi wa fi'lil makruhi mandubun, dzakarahu al-ashab wa ghairuhum. Ketika seseorang melakukan perbuatan kemungkaran yang bahwa hukumnya itu adalah haram, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi wajib. Ya, karena lawan daripada haram itu adalah wajib. Ketika seseorang melakukan perbuatan mungkar yang hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, misalnya makan sambil berdiri misalnya. Maka ketika kita mengingatkan dia, hukumnya menjadi sunnah. Ya, begitu seterusnya. Ya. Maka ketika kita melihat, kita bisa menilai perbuatan tersebut. Apakah ini haram? Apakah ini makruh? Ya. Begitu juga ketika kita memerintahkan orang, ya, ayo sholat fardu misalnya. Dan sholat fardu hukumnya adalah wajib. Maka memerintahkan kepada sholat fardu hukumnya wajib. Ayo baca Quran misalnya. Membaca Quran, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Maka ketika kita mengajak orang ini, ya, hukumnya adalah sunnah. Di antara para ulama ada yang menyebutkan, ya, dan banyak yang bertanya berkaitan dengan hukum demonstrasi misalnya. Ya. Apa kira-kira hukum daripada demonstrasi? Dan sebagian ulama telah membahasnya, ya. Dan hukum daripada demonstrasi itu disebutkan oleh para ulama sebagai hukum yang haram. Hukum daripada demonstrasi adalah haram, ya. Tetapi fatwa tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang tinggal di Saudi Arabia, ya, yang mereka itu menggunakan hukum dan undang-undang mereka melarang daripada demonstrasi. Maka ketika demonstrasi dilarang, apa yang dilakukan? Tetap menasehati itu harus terus berjalan. Ya, dilakukan oleh para ulama ataupun orang biasa. Ya, dan lebih bagus lagi dilakukan oleh para ulama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tatkala khalifahnya yaitu Al-Ma'mun itu terkena pengaruh daripada pemikiran Mu'tazilah menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk dan memaksa semua orang untuk mengikuti pendapatnya, maka satu-satunya ulama yang ada pada masa itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu tetap teguh, ya. Yang lain sudah tumbang, yang lain sudah mengikuti sang khalifah yaitu Al-Ma'mun. Tetapi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tidak pernah khuruj,
ya tidak pernah memberontak kepada sang khalifah. Beliau tetap menasehati dengan cara yang baik. Ya, jadi bahwa tugas kita kepada para pemimpin itu adalah kita menasehati yang paling utama, ya. Adapun dengan demonstrasi, ya, maka sebenarnya di antara para ulama ada yang menyebutkan hukumnya haram, ada yang menyebutkan hukumnya mubah. Ya. Mubah di sini akan dibawa kepada haram ataupun dibawa kepada sunnah, ya, tergantung daripada niat dan tujuannya. Ketika saya mengatakan kepada syekh saya, seorang ulama ahlul hadis yang bernama Syekh Suhail Ibn Hasan, beliau mengatakan hukum asal daripada demonstrasi itu adalah haram, ya. Terus lalu kita tanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau justru yang berdemonstrasi itu para ulama, gitu. Mereka berdemonstrasi dengan tertib, dengan baik, dan mereka memiliki tujuan untuk menghilangkan kezaliman. Maka Syekh mengatakan, ya, guru saya mengatakan, yurja'u ila ulama ibaladikum. Sesungguhnya fatwa berkaitan dengan masalah ini dikembalikan kepada ulama negeri kalian. Ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa jika demonstrasi itu bisa dilakukan dengan baik, maka akan membawa kepada kemaslahatan. Ya. Jadi jangan sampai kalau demonstrasi itu dihukumi sebagai khuruj alal hukam. Ya. Khuruj alal hukam itu adalah perbuatan yang haram. Ya. Melawan kepada pemerintah adalah perbuatan yang haram. Tetapi ketika demonstrasi itu memiliki tujuan maslahat, maka akan membawa kepada kebaikan. Adapun ketika ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki niat buruk, maka hukumnya menjadi haram. Ya, kita melihat ada yang demonstrasi LGBT misalnya. Mereka menuntut untuk disahkannya LGBT, undang-undang LGBT misalnya. Maka ini adalah demonstrasi yang haram, gitu ya. Dan kita harus bisa menasehati mereka dan kalau mungkin perlu bahwa kita memiliki syiar yang sama misalnya, ya. Jadi kita bisa berdakwah secara hal. Ya, para ulama menyebutkan bahwa demonstrasi bisa memiliki makna dakwah bil hal. Kita mengajak orang-orang supaya memiliki persepsi dan pemikiran yang sama seperti kita, ya. Banyak juga orang yang berdemonstrasi dan alhamdulillah ternyata maslahatnya bisa terasa. Padahal demonya cuma duduk gak kerja gitu ya, alias mogok kerja gitu. Nah, ini untuk maslahat duniawi, begitu juga untuk maslahat akhirat kita, ya. Hendaknya kita bisa juga, ya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini terutama dalam masalah akhirat kita. Ya, penistaan agama misalnya, maka harus bisa kita memposisikan diri, ya. Jangan sampai kita tidak memiliki andil, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa kira-kira azannya nih? Lebih 5. Oh ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik, qad taqaddama annahu yustaratu ay yakuna sahibul ma'siyati mujahiran biha, fa amma may yastatiru biha wa yatakhaffa fala yajuzul inkar alaih li'annahu tajsisun wa ya'ti lidzalika tatimmatu insyaallah wa an qawlihi wa yahrumu tajsis ala mustatir bifisq. Ya. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan kemungkaran itu secara diam-diam, maka haram bagi kita untuk melakukan tajsis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian itu melakukan tajassus, ya. Dan saling bertajassus itu tidak boleh. Apa itu tajassus? Ya, pernah kita jelaskan bahwa tajassus itu adalah kita mencari-cari kesalahan orang, ya. Ada orang berbuat maksiat, kita korek-korek gitu. Apalagi lebih parah lagi, orang yang sudah beralih kepada menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kita mengorek-orek perbuatan yang telah dilakukan pada masa lalu. Ya, dan ini nauzubillah, ya. Padahal sudah ditutupi secara rapat, ya, tetapi ternyata jejak digitalnya masih ada misalnya. Nah, ini ya, jangan sampai kita justru malah memblow up dan mengorek-ngorek, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua.
selalu memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada kita untuk selalu hadir di majelis ilmu. Insyaallah, marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.